Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabarnya pagi ini? Luar biasa. Luar biasa ya. Kita tahu tidak mudah di masa yang pandemi ini, tetapi biarlah sukacita dan pengharapan kita tidak padam kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena Tuhan adalah satu-satunya tempat di mana kita bisa menaruh pengharapan kita. Tempat di mana kita bisa berseru kepada Tuhan. Tuhan yang akan menolong hidup kita dan memelihara hidup kita. Tuhan yang akan memegang tangan dan hidup kita. Tuhan yang akan memelihara hidup kita. Karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dan mari kita belajar setia Tuhan. Bapak Ibu, kita setia iman kita. Setia pengharapan kita kepada Tuhan. Karena kita tahu pengharapan kita kepada Tuhan adalah pengharapan yang tidak akan sia-sia. Tuhan akan nyatakan pertolongannya. Mari kita hampiri tahta Tuhan. Kita satukan hati kita untuk datang menyembah Tuhan, untuk menghampiri tahta Tuhan yang kudus. Haleluya. Kasih Tuhan. Puji namamu Tuhan Allah Roh Kudus. Urapi kami saat ini. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Sekali lagi kita katakan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Hanya Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolong
padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari saja untuk kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan bersama-sama, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenangan. Mari kita angkat tangan kepada Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau. Mari kita berseru kepada Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber Tuhanku, Kaulah kehidupanku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahanan, kami percaya, ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku,
terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Yesus, kami berseru padamu, kami berseru dalam menyelamatkan. Terpuji nama-Mu Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah. Sekali lagi, lebih sungguh-sungguh kita berseru kepada Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau. Mulutku memuji-Mu. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidup. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpuji nama-Mu, terpuji nama Yesus, nama Yesus, nama yang menyelamatkan hidup kami dan umat-Mu. Haleluya. Yesus, kami berseru kepada-Mu. Yesus, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang hidup. Dia yang akan membangun hidup kita. Dia yang akan nyatakan kuasa-Nya. Dia yang akan katakan kasih-Nya. Haleluya. Yesus, kami berseru kepada-Mu ya Tuhan. Terpuji nama-Mu. Hanya kepada-Mu Tuhan, hanya kepada-Mu Tuhan Yesus kami boleh berseru. Karena yang kami kenal Allah satu-satunya yang hidup dan Allah satu-satunya yang menyelamatkan hidup kami, yaitu nama di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan melalui pujian ini sebagai seruan doa anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan. Engkau yang mengerti keberadaan kami masing-masing Tuhan. Engkau sungguh mengerti Tuhan dan mendalami kehidupan kami Tuhan. Dari orang terdekat sekalipun Tuhan. Engkau mengerti kehidupan kami saat ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan seruan doa kami Tuhan, Engkau dengar saat ini Tuhan. Dan kami merendahkan hidup kami merendahkan hidup kami Tuhan. Di bawah kaki-Mu Tuhan. Dan kami serahkan sepenuhnya Tuhan. Hidup kami saat ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kalau hidup kami ada dalam tangan-Mu Tuhan, kami akan hidup dalam hidup yang penuh dengan kemurahan Tuhan. Amin. Menikmati kemurahan Tuhan, menikmati berkat Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan, Kau sudah buktikan di padang gurun sekalipun Engkau sanggup mengalirkan aliran sungai yang meluap-luap.
saat ini Tuhan, di situasi yang sulit, di situasi pandemi, Engkau pun sanggup mengeluarkan berkat-berkat yang melimpah di tengah-tengah jemaat-Mu saat ini Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami pegang firman-Mu, kami pegang janji-Mu. Dan saat ini kami mau bersuka cita. Kami memujikan tinggikan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah hati kami bersorak-sorai dan menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, mari kita bersuka cita dan kita katakan bersama-sama, amin. Siapa muji Tuhan? Amin. Ya boleh senggol kanan kirinya, suaminya, istrinya, anaknya. Yuk kita bersuka cita karena Tuhan sudah curahkan berkatnya saat ini untuk kita. Amin. Amin. Mari kita bersuka cita. Angkat suaramu. Kita puji nama Tuhan. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan, sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita bersuka cita untuk Tuhan. Amin. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Haleluya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Kami mau bersorak-sorai untuk Engkau Tuhan. Kami terima kuasa dan berkat-Mu. Amin. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah
Haleluya, haleluya, terpuji nama Tuhan. Firman Tuhan yang akan menerangi jalan-jalan hidup kita dan yang akan memberikan kekuatan. Amin. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena kau bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama Yesus, Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia. Bersama-sama katakan, hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus kau sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan. Tapi sekali lagi katakan, hanya di dalam nama Yesus. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama
janjimu Tuhan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam namanya kemenangan. Beri sorak-sorai itu Tuhan. Di dalam nama Yesus ada kemenangan. Di dalam nama Yesus ada pengharapan. Amin. Kami percaya dan pegang firman-Mu, janji-Mu Tuhan. Dan kami mau buka hati untuk menerima kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan memerdekakan hidup kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Urapi dengan urapan yang baru Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Biar kami terima berkat kemurahan-Mu saat ini Tuhan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Naikkan bersama-sama. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Sekali lagi Bapak Ibu katakan bersama-sama. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
Engkau yang menjadi Allah yang terbaik dalam hidup kita Tuhan. Kami saat ini Tuhan, segenap hati kami mau siap terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita akan berdoa lebih dahulu sebelum kita mendengar kebenaran firman. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur atas kehidupan yang kami miliki pada saat ini. Semua karena kasih karunia Tuhan yang memilih memanggil kami untuk menjadi umat tebusan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, dan terimalah segala puji dan hormat serta kemuliaan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Saatnya kami membuka hati dan pikiran kami. Berfirmanlah, bersabdalah bagi kami. Ajar dan didiklah kami sesuai dengan apa yang menjadi perkenanan-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan. Jamah kami dengan hikmat-Mu supaya kami mengerti apa yang menjadi maksud baik Bapa untuk kami lakukan di dalam masa hidup kami. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dan seluruh jemaat yang ada di rumah yang saat ini sedang bersama-sama berbakti. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ada pesan yang sangat kuat dalam masa semacam ini untuk kita ingat bahwa sampai saat ini Tuhan Yesus tetap mencari, tetap menyelamatkan yang hilang. Nah, kita akan belajar tentang hal ini di masa pandemi, ketika gereja terasa berhenti beraktivitas secara offline, di mana jemaat yang biasa berangkat ke gereja dan sekarang harus di rumah. Banyak sekali orang mulai terhilang, tetapi Tuhan tetap merindukan untuk kita bersama-sama dapat ditemukan Tuhan, karena Tuhan mencari kita supaya kita juga diselamatkan dan tetap mendapatkan kehidupan kekal oleh karena kasih-Nya yang besar bagi kita. Kita akan belajar tentang tokoh yang bernama Sakeus yang terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Saya membaca untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh menyimak, yang di rumah bisa membuka Alkitab dan bersama-sama kita boleh membaca. Demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi
keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, peristiwa Zakius memberikan pesan yang sangat kuat pada ayat yang ke-10. Bahwa anak manusia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, datang ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan ini menjadi pesan yang sangat istimewa di masa-masa sekarang ini, di mana banyak orang yang mulai kehilangan hasrat untuk beribadah, ketemu Tuhan, menghampiri Tuhan. Sekalipun dengan teknologi yang sudah canggih, orang bisa saja ibadah di rumah. Orang bisa ibadah kapanpun. Orang bisa melakukan ibadah dimanapun. Tetapi hasrat itu mulai turun. Sebagai hamba Tuhan saya melihat ada sebuah fenomena yang aneh. Karena orang tidak lagi memiliki kerinduan yang kuat untuk mencari Tuhan. Ada yang ikut katanya ibadah lewat streaming. Tetapi tidak sungguh-sungguh. Karena sering disambi sama masak, sama mainan, sama apa macam-macam. Bahkan sekarang lebih seenaknya sendiri. Ibadah pilih waktunya sendiri. Tidak pengen penetapan bersama-sama ibadah. Kadang ibadah dikalahkan dengan kegiatan-kegiatan yang kira-kira sepele. Bahkan ada yang sudah tidak begitu lagi memiliki kesetiaan pada satu gereja lokal. Tidak senang siarannya, langsung ganti channelnya. Loh, ini gereja, ini ibadah. Harus ditekankan kembali saudara. Kita ini harusnya mencari Tuhan. Tapi puji Tuhan, Tuhan pun mencari kita. Haleluya. Amin saudara. Nah, Tuhan punya kerinduan. Tuhan Yesus punya sangat rindu menyelamatkan kita. Orang-orang yang terhilang. Peristiwa domba. Ada 101 hilang, 99 kemudian ditaruh di tempat aman. Tapi satu dicari. Dan satu itu ketemu. Itu hal yang luar biasa. Karena ada kegembiraan. Firman Tuhan menulis dalam Matius 18 ayat yang ke-13. Sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu. Jadi satu pun nilainya sangatlah berharga. Satu jiwa itu berharga luar biasa. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki, tidak mau supaya seorang pun dari anak-anak itu hilang. Kita ini anak Tuhan, amin saudara. Dan tidak pengen Tuhan itu kehilangan kita. Tuhan ingin mencari kita. Siapapun Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, yang saat ini cara Tuhan sedang mencari saudara. Kalau kebetulan saudara sedang menyaksikan, ini cara Tuhan sedang menjangkau saudara. Saudara sekalian, ada peristiwa tentang anak yang hilang. Dalam Lukas 15 ayat 11:32, si bungsu pergi. Meninggalkan rumah ayahnya berfoya-foya. Artinya saudara sekalian, bahwa anak yang hilang ini memang punya niatan untuk keluar dari rumah orang tuanya. Tetapi di luar
dia mengalami masalah yang begitu berat sampai mau makan ampas babi pun tidak dapat. Lalu ingat, di rumah bapakku banyak pegawai bisa makan. Kalau aku pulang jadi pegawainya saja. Dengan pertobatan semacam ini, anak ini pulang. Sampai di tengah jalan, bapaknya dari jauh melihat, lalu mengejar. Dipeluk, saudara. Bapak di surga merindukan anak-anaknya pulang. Mulailah berinisiatif untuk datang kepada Tuhan. Kalau sekarang saudara menyaksikan melalui streaming kanal YouTube dari GBI Semarang Indah, ini panggilan bagi saudara sekalian. Pulanglah. Kalau sudah lama tidak berbakti bersama keluarga, pulang, mari bersama-sama berbakti kembali. Mari, ini hasrat yang dimiliki Bapak. Dan kalau kita tahu di dunia begitu keras, dunia begitu menekan, apalagi dalam situasi dan keadaan semacam ini. Di rumah Tuhan ada banyak makanan penghiburan, penguatan, pemulihan, kasih mesra Tuhan melimpah kepada kita. Datanglah kepada Tuhan. Karena Tuhan merindukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu kita harus mempunyai keinginan untuk kembali bertobat. Kalau sudah mulai suam-suam, mulai dingin kerinduan kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan, mulailah memiliki keinginan untuk kembali bertobat. Kembali kepada Tuhan. Jangan sengaja menghilangkan diri. Jangan sengaja dalam tanda petik murtad di hadapan Tuhan. Sudah tahu jam ibadah, ya memang saatnya beribadah. Sudah ditetapkan jamnya, sudah diberitahukan waktunya. Memang belum bisa di dalam rumah ibadah karena situasi pandemi. Tapi taatilah waktunya, taatilah kebersamaannya. Tuhan sedang mencari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kita belajar dari Sakius. Lihat Sakius. Dikatakan ayat yang kedua bahwa Sakius itu kepala pemungut cukai. Jabatannya cukup tinggi. Kepala pemungut cukai. Yang kedua, dia adalah orang yang kaya, saudara. Jadi dua hal ini membuat Sakius sebenarnya memiliki posisi sosial yang cukup baik. Walaupun dalam situasi saat itu pemungut cukai juga dianggap orang tidak baik, orang berdosa. Kenapa dia mungut cukai? Tapi untuk orang Romawi, saudara. Ya, kalau kita orang Indonesia tetap kalau ada cukai, pajak dan sebagainya kita bayar. Kenapa? Untuk pembangunan bangsa kita. Tapi situasi berbeda dengan Sakius. Sakius ini memungut cukai orang-orang dari Ibrani, orang-orang Yahudi. Tetapi untuk pembangunan orang-orang yang ada di Roma. Jadi dibenci, saudara. Tetapi apapun itu, saudara sekalian. Sakius punya jabatan yang cukup mentereng dan dia orang yang kaya. Tetapi kekayaan dan kedudukan atau jabatan daripada Sakius tidak dapat menutupi kekosongan jiwa Sakius. Dia ada kerinduan tentang keselamatan yang sesungguhnya. Karena itu dia mencari Yesus. Kekayaan tidak akan pernah menutupi kekosongan jiwa. Oleh sebab itu jangan heran. Ada orang bisa beli kasur yang enak, kasur yang mahal. Tapi tidur nyenyak jarang bisa. Sakit insomnia namanya. Ya. Ada banyak orang yang bisa mungkin mampu beli makanan
yang lezat, yang mahal. Tapi ternyata pada akhirnya tidak bisa menikmati. Bisa beli rumah yang magrong, yang besar, yang nyaman, AC-nya maknyes waktu masuk. Tapi suasana hatinya maknyos panas, saudara. Ya, ribut suami, istri, anak, orang tua, ribut di rumah yang harusnya bisa buat nyaman. Jiwanya kosong, tidak ada kedamaian. Ketakutan akan keselamatan tidak ada dalam diri. Jabatan tidak menjamin orang punya jiwa penuh. Kadang kosong, kadang orang sampai jabatannya tinggi, lupa daratannya. Nanti kalau sudah masa-masa pensiun, kelihatan post power syndrome namanya. Kebingungan jiwanya jadi limbung. Sakyus ketika menyadari ada Yesus, ada nilai yang lebih daripada kekayaan dan lebih daripada kedudukan. Jadi saudara sekalian, mungkin dalam situasi saat ini, jabatan tinggi, kekayaan banyak. Coba selidiki hati. Kalau engkau ada kekosongan, kebetulan saat ini saudara menyaksikan lewat tayangan ibadah ini, datanglah kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Tuhan menantikan saudara. Sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Itulah yang sanggup mengisi kekosongan jiwamu. Selanjutnya saudara, bahwa orang yang punya kedudukan tinggi cenderung sombong. Kekayaan yang banyak cenderung sombong. Nah, orang yang sombong ini akan menjauhkan mereka daripada Tuhan. Tetapi Tuhan mencari orang yang rendah hati dan mau memberi keselamatan. Mazmur 23 ayat 9, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati datang kepada Tuhan, Tuhan mau terima. Mazmur 149 ayat 4 katakan, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Oleh sebab itu datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Maka kita akan mendapatkan keselamatan, saudara sekalian. Tuhan mengasihi kita. Dia tidak memandang rupa, tidak memandang kekayaan kita. Dia memandang hati kita yang mau merendah kepadanya. Amin. Ya, jadi kita bersyukur. Nah, saudara sekalian, dikatakan di dalam ayat yang ketiga dan 4, sebab Sakyus berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara dan melihat Yesus. Saudara sekalian, perlu inisiatif, perlu keaktifan, perlu usaha keras untuk menghampiri Tuhan. Apalagi di masa saat ini. Menjaga kedisiplinan ibadah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Begitu mudahnya rusak oleh karena sesuatu yang tidak kelihatan mata, namanya virus corona. Kedisiplinan biasa bangun hari Minggu, mandi, berpakaian rapi, datang ke gereja, menghadap Tuhan. Sekarang dibikin lebih mudah, tidak usah keluar naik mobil, bisa saja di rumah. Kenapa tidak dilakukan? Ini menjadi sebuah keprihatinan. Jadi saudara sekalian, Sakyus mau usaha, mau berinisiatif, mau mengerjakan lebih dahulu.
Kita pun sama. Tuhan mencari saatnya di mana kita tergerak hati, aktif mencari Tuhan. Justru di saat-saat semacam ini, Tuhan sedang mengetuk pintu hati kita. Firman Tuhan menulis dalam Wahyu 3 ayat 19-20. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu hati, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Inilah masanya. Tuhan terus mengetuk pintu hati kita supaya kita bertobat kembali kepada kita. Mungkin suara hamba Tuhan tidak bisa keras sekarang. Mungkin juga susah mengunjungi satu persatu. Jangkauan lawatannya tidak bisa sampai. Tapi biarkan hatimu terbuka. Bukankah firman sekarang diberitakan secara luas? Secara luas diberitakan. Hanya bukalah hatimu, bertobatlah. Upayakan, usahakan, inisiatif sendiri. Tidak sukar, gampang. Cukup buka TV atau tab atau handphonemu. Beribadahlah. Datang kepada Tuhan. Tidak sukar. Lebih sukar dulu. Harus cari angkot. Harus cari kendaraan. Harus cari macam-macam. Sekarang dibikin lebih mudah. Kenapa tidak mau datang kepada Tuhan? Saya ingatkan, ini masa sementara. Tidak selama-lamanya. Tapi ini masa uji. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan. Nanti ketika dibuka normal kembali, kita lihat. Apakah sudah kadung kenaan di rumah? Kadung itu apa? Terlanjur kenaan di rumah. Terlanjur tidak beribadah. Mari Bapak Ibu Saudara. Tuhan sedang mengetuk pintu hati kita. Tok, tok, tok. Maka yang mendengar suara Tuhan, Tuhan mau masuk, Tuhan mau makan sama-sama. Tinggal bersama dengan kita. Kalau Tuhan bersama dengan kita, tidak ada satupun keadaan yang tidak dapat dimenangkan. Badai pun diredakan, apalagi badai kehidupan kita. Tuhan turut campur tangan, maka Dia akan turut campur tangan memberi kebaikan dalam hidup kita. Amin saudara. Kasih-Nya begitu besar. Jangan sampai kalah kita yang jadi orang Kristen lama. Jangan sampai kalah sama orang-orang yang mungkin juga mendengar firman saat ini karena semua sudah terbuka. Kalah. Yang baru dengar langsung tersentuh hatinya, langsung terima pertobatan. Bisa jadi. Sedangkan kita yang sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, terlambat tobat, terlambat kembali saudara. Karena itu Lukas 13:30 mengatakan sesungguhnya ada orang yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu. Dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang terakhir. Jadi saudara sekalian, sangat disayangkan. Kita yang awal-awal kenal Tuhan harus tersingkir sama orang-orang yang baru bertobat. Selanjutnya, Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Orang harus sukacita, dengan sukacita tidak menunda waktu menerima Yesus. Sekarang ini saudara, jangan tunda-tunda waktumu. Bersukacitalah, terima Tuhan. Kalau saat ini sedang engkau melihat pujian,
mereka WL-nya sedang menari, ikutlah menari di rumah. Gerakkan badanmu, angkat tanganmu, naikkan suaramu. Engkau sedang tidak menonton ibadah, tapi engkau sedang beribadah. Bersama-sama memuji dengan seluruh jemaat walaupun di tempat yang berbeda-beda. Tetap naikkan suaramu di hadapan Tuhan. Amin saudara. Oleh sebab itu carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ada saatnya bisa jadi Tuhan tidak mau ketemu. Karena terlalu bandel. Tapi ketika saat semacam ini, carilah Tuhan selama dia mau berkenan untuk ditemui. Ini saat yang sangat mudah, enak untuk bisa ketemu Tuhan. Tuhan sedang bekerja di banyak orang, banyak pihak, saudara. Selanjutnya ayat yang ke-7, semua orang yang melihat itu bersungut-sungut. Saudara sekalian, dalam situasi apapun, orang yang ingin datang kepada Tuhan, selalu ada orang yang bersungut-sungut. Selalu ada hambatan untuk orang datang kepada Tuhan. Tetapi kita harus punya tekad yang kuat. Kemauan yang keras. Karena dengan tekad kuat, kemauan keras untuk tetap datang kepada Tuhan akan menghalau halangan untuk mendapatkan keselamatan. Ini mendapatkan keselamatan. Orang mancing aja bisa bangun pagi kok. Walaupun dalam masa pandemi, kok bisa? Lah bangun pagi untuk kebaktian kok ogah-ogahan. Ini aneh sekali. Satu mendapatkan keselamatan, satu kalau dapat ikan. Kalau dapat ikan sudah bayar, beli udang dan lain sebagainya, kebutuhannya banyak, belum karuan dapat. Lebih mending pergi ke pasar, beli ikannya jelas dapat. Tapi enggak mau bangun pagi untuk dapat keselamatan. Aneh saudara. Karena itu saudara sekalian mungkin ada orang-orang yang menghambat kita. Kadang yang menghambat kita itu siapa? Ya diri kita sendiri yang tidak mau datang kepada Tuhan. Asal kita punya kemauan, punya upaya keras, kita bisa menghalau, kita bisa menghilangkan daripada hambatan-hambatan untuk datang kepada Tuhan. Amin saudara. Ya, Tuhan sedang mencari kita saat ini. Lalu selanjutnya Tuhan dikatakan Zakius mau mengembalikan 4 kali lipat. Kalau ada yang diperas olehnya, Zakius mau kembalikan 4 kali lipat. Ayat yang ke-8. Saudara sekalian, kalau orang mau upaya usaha keras dalam pertobatan, pasti tampak dari perubahan perilakunya. Akan memperlihatkan perubahan hidup. Tidak kemudian dia hanya suam-suam ikut Tuhan. Perubahan akan jelas tampak dari perilaku hidup yang sehari-hari. Dia akan berubah betul. Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Orang yang bertobat sadar, kembali seperti anak bungsu, kembali. Ada perubahan hidupnya. Dan Tuhan menyukai, Tuhan sayang kita. Kalau sementara mungkin ada yang terhilang, dan saudara tahu dan saudara dekat, coba diingatkan. Saudara mungkin tetangga, mungkin saudara, mungkin anak, mungkin bisa jadi orang tua, dengan rasa hormat. Mari ajak mereka kembali datang kepada Tuhan. Kan ngajaknya mudah. Pah, yuk kebaktian. Mah, ayo kebaktian. Ayo anak-anak duduk di depan TV, kita kebaktian. Loh, lebih gampang saudara. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Tuhan sedang mencari kita. Tuhan sedang ingin menemukan kita. Sebanyak mungkin. Tidak mungkin Tuhan akan melupakan kita. Kita ini anak-anaknya. Oleh sebab itu saudara sekalian, mari datang. Biarlah ketika kita datang kepada Tuhan bersama dengan seluruh keluarga,
maka firman Tuhan ini akan menjadi firman Tuhan pada diri kita. Dikatakan hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Sama seperti Sakyus. Tuhan juga mengatakan hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena ada Yesus yang diundang masuk ke dalam rumah. Saya rindukan kita bersama-sama boleh datang kepada Tuhan. Bersama-sama seluruh keluarga. Karena kita semua mau diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan mau menemukan kita. Tuhan rindu sama kita. Sampai nanti waktu normal terjadi. Ketika pandemi ini boleh lewat, saya percaya saatnya akan tiba, pandemi ini lewat. Maka kita akan bertemu di ruang gereja seluruh anggota keluarga. Datang bersama-sama. Anak, orang tua, mungkin dengan mertua sekalian. Datang bergereja bersama-sama. Itu pertumbuhan rohani yang sehat. Tuhan Yesus memberkati kita. Kerinduan saya sebagai hamba Tuhan. Biarlah doa yang sama, pernyataan Yesus yang sama terjadi atas kita sekalian. Biarlah hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah tangga kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Bapa kami yang di surga, Engkau Bapa yang baik. Karena Engkau selalu mencari dan Engkau merindukan untuk menemukan kami. Bahkan dengan demikian Engkau datang ke dunia, yaitu putramu yang tunggal, Yesus Kristus mati tergantung di atas kayu salib. Supaya yang seharusnya kami mati binasa, tetapi Engkau berikan hidup kami kekal. Engkau janjikan sorga bagi kami. Sungguh Engkau baik Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Engkau bukan Allah yang hanya sekedar memberi petunjuk. Tetapi Engkau datang sendiri ke dunia membawa kami. Dalam perkenanan-Mu. Kami bersyukur menjadi umat pilihan-Mu. Dan inilah saatnya Tuhan. Kami ingin berkomitmen. Berupaya, berusaha keras. Senantiasa mencari wajah-Mu. Menemukan Engkau ya Tuhan. Justru di masa-masa sukar kami perlu pertolongan Tuhan. Kami butuh pemulihan daripada-Mu. Kami butuh campur tangan Tuhan. Karena itu kami ingin lebih setia kepada Engkau. Lebih sungguh-sungguh membawa seluruh anggota keluarga untuk mencari wajah-Mu. Melalui ibadah walaupun dalam kondisi yang terbatas. Tapi kami tahu Tuhan kami tidak terbatas menjangkau dan melawat umat-Nya. Kami bersyukur menjadi Allah yang dahsyat dan luar biasa. Yang tidak dibatasi waktu dan ruang dan arah. Kami Engkau Allah yang dahsyat ada di semua bagian kehidupan kami. Dan kami Tuhan rindukan keselamatan ada di dalam rumah tangga kami. Istri, suami, orang tua, anak-anak kami semua masuk dalam rangkaian keselamatan datang daripada-Mu. Engkau memberkati jemaat seluruh gereja Bethel Indonesia, Semarang Indah. Nyata kuasa-Mu ya Tuhan atas mereka. Kalau hamba-hamba Tuhan terbatas jangkauan tangan mereka, Engkau Allah yang sanggup melawat anak-anak-Mu ini satu persatu. Engkau memberkati gereja-Mu. Engkau memberkati Pak Yohan sebagai gembala sidang. Nyata kuasa-Mu atas seluruh anggota keluarga. Diberkati kesehatan, kekuatan. Diberkati ya Tuhan. Dalam mengelola gereja yang tidak mudah pada masa saat ini. Kami tahu satu hal, Engkau ada sertanya. Dan memberikan lebih lagi penyertaan-Mu yang ajaib. Melalui tanda-tanda mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Hamba boleh melandaskan seluruh kebenaran firman Tuhan ini. Hanya di dalam nama-Mu yang mulia, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita kembali mengadakan ibadah secara online. Harapan kami tentunya Bapak Ibu semua berada dalam keadaan yang sehat serta baik-baik saja. Atas nama Gembala Sidang dan Pengurus kami dari GPI Semarang Indah, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Petrus Gunawan yang telah membagikan berkat firman Tuhan pada kita saat ini. Dan kami berdoa biarlah Tuhan sendiri yang terus memakai dan memberkati pelayanan Bapak Petrus Gunawan bagi kebesaran dan kemuliaan akan nama Tuhan. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, sidang ibadah raya kita minggu depan pada tanggal 29 November 2020 masih akan dilakukan secara online pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Evangelis Jerry Sony Makingkung. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahannya, baik itu persembahan kasih, persembahan khusus ataupun juga persepuluhan, dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang akan kami tampilkan pada akhir tayangan ini atau juga dapat dilihat pada kolom deskripsi. Kemudian pengumuman yang selanjutnya, GPI Semarang Indah akan memulai ibadah tatap muka pada hari Minggu 6 Desember 2020 pada pukul 8 pagi. Adapun kriteria jemaat yang boleh hadir untuk mengikuti ibadah tatap muka adalah sebagai berikut. Yang pertama, tubuh dalam kondisi sehat. Lalu yang kedua, batasan usia 12-60 tahun. Yang ketiga, mengikuti protokol kesehatan yang ada, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Yang keempat, sudah mendaftarkan diri dan menerima konfirmasi. Kemudian pendaftaran melalui WA atau SMS ke nomor 0896 1606 1601 dengan menyertakan nama, usia, dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Yang keenam, pendaftaran ibadah dibuka hari Senin sampai Jumat pada jam kerja. Dan jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah tatap muka dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Marilah kita terus berdoa supaya Tuhan menyatakan kuasa-Nya atas bangsa dan negara kita agar boleh terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati. Mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan doa berkat. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami harus mengalami masa-masa yang sukar di dalam kehidupan ini, kami percaya Tuhan yang tetap menjaga, Tuhan yang tetap melindungi, dan Tuhan yang tetap memelihara kehidupan kami semua. Dan kami yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan itu adalah sempurna adanya. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, pada akhir ibadah hari ini, angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah kesehatan yang baik, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan memberikan wajah-Nya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percaya katakan dengan iman bersama-sama. Amin.